Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di Kudetek ataupun Kudet Channel. Dan di video kali ini, akhirnya kita kedatangan smartphone terbaru dari Oppo Indonesia. Gila, kita nge-review HP lagi coy. Dan ini A seriesnya terbaru dari Oppo Indonesia coy. Yang mana 2 tahun lalu vakum tuh, yaitu A92 gitu kan. Ini adalah Oppo A95. Yang paling saya suka dari fiturnya Oppo A95 ini adalah RAM-nya gede banget ya. Terus juga kameranya juga, dan juga baterainya. Bahwasanya kalau misalkan kalian lihat, ini tipis banget pak gitu kan. Lebih tipis dari dompet kalian, tapi nggak bikin tipis dompet kalian. Gimana ceritanya gitu kan. Dan juga punya layar yang besar gitu. Ini cocok banget buat nonton film, apalagi buat main game-game kayak ya game Mobile Legends gitu loh ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas smartphone terbaru dari Oppo Indonesia ini, yaitu Oppo A95 dengan fitur yang segudang tapi punya harga yang nggak bikin kantong kita tipis gimana gitu kan. Apalagi desain yang ditawarkan juga menarik juga. Oke, langsung aja kita review Oppo A95. Let's go! Oke bre, pertama kita mulai dulu dari packagingnya. Tampilannya sih didominasi dengan warna biru langit. Tampak depan ada emboss huruf A besar di kiri atas. Lalu ada emboss Oppo A95 di bagian bawahnya. Kalau di belakangnya menampilkan beberapa spesifikasi produknya ini. Buat paket pembeliannya sih ada unit HP-nya bre. Terus ada softcase bening, ada adapter dan juga kabel. Terus ada user manual sama kartu garansi, dan terakhir ada SIM ejector. Lanjut kita bahas unit HP-nya ini. Dari tampilan backdoor-nya dulu ya bre. Oppo A95 udah pakai finishing Oppo Glow yang tentunya lebih glowing dan feel-nya juga lembut bre. Oh iya, nanti bakal ada 2 opsi warna buat si Oppo A95 ini. Pertama ada glowing starry black, dan kedua glowing rainbow silver. Seperti unit test kita kali ini. Desain Oppo Glow ini 100% anti fingerprint magnet bre. Jadi lebih nyaman dipegang di kondisi apapun. Terus di backdoor-nya juga nggak gampang nempel debu, dan juga lebih tahan terhadap goresan. Jadi lebih pede dah kalau mau dimasukin kantong. Geser ke frame-nya ini super tipis bre, nggak sampai 1 cm, cuma 7,95 mm doang. Bobotnya juga ringan, cuma 175 gram aja. Enteng banget kan bre? Udah gitu bentuknya cakep bener dah, nge-curve gitu bre, jadi lebih nyaman pas digenggam. Pindah ke sisi depannya yang menampilkan layar seluas 6,43 inci beresolusi Full HD Plus 2400x1080p dengan aspek rasio 20:9. Layarnya ini udah pakai panel AMOLED buat kasih tampilan layar terbaik. Desain modul kamera selfie-nya menggunakan punch hole di pojok kiri atas dari layarnya ini. Bagi saya pribadi lebih enak dipandang sih dibandingkan model dot drop atau notch gitu. Tapi ini preferensi masing-masing ya. Kalau di outdoor, layarnya juga masih kelihatan jelas bre. Karena ada fitur sunlight screen yang bakal menyesuaikan tingkat kecerahan layar dengan kondisi cahaya sekitar. Buat yang suka begadang sampai larut malam, layar ini juga ada moonlight screen yang bikin rileks mata. Tentunya bakal menjaga kesehatan mata kita. Lanjut ke spesifikasinya bre. Pakai SoC dari Qualcomm yaitu Snapdragon 662, udah cukup banget dah buat main game mobile kekinian. Apalagi ditambah gaming mode yang tersedia. Bakal makin asik nih bre, dipakai buat mabar. Buat RAM-nya ini jumbo banget karena pakai 8GB RAM. Udah gitu, masih ada fitur RAM expansion sebesar 5GB. Makin was-was dah performa multitaskingnya. Kalau baterainya udah super besar dah. Awalnya sih nggak percaya sama kapasitas yang tertulis karena bodi yang super tipis tadi. Tapi setelah pemakaian beberapa waktu, baru dah percaya kalau nih HP punya baterai sebesar 5000 mAh. Kalau baterai lagi drop parah, misal tinggal 5%, tenang aja bre. Di Oppo A95 ini ada fitur super power saving mode yang bakal kasih penghematan ekstra. Kalau mode ini aktif, nonton YouTube masih bisa 1,8 jam bre. Ngeri juga ya. Selain itu, fitur flash charge 33 wattnya juga ngeri coy. Setengah jam doang udah bisa ngisi 50% baterai. Gokil. Ada juga fitur hemat daya pas kita tinggal tidur. Pemakaian baterainya bakal berkurang drastis jadi 2% aja pas kita tinggal tidur selama 8 jam. Terus ada fitur optimize night charging antara jam 12 malam sampai jam 8 pagi yang bakal ngeberhentiin arus chargernya pas udah 80%. Terus jam 7-nya nyambung lagi tuh arusnya. Biar pas bangun langsung full tanpa khawatir baterainya kembung, karena ada fitur lagi yaitu charging heat control buat ngejaga stabilitas daya saat kita ngecharge nih HP bre. Komplit banget dah fitur-fitur buat baterainya. Gokil. Selanjutnya kita bahas kameranya. Udah pada paham lah ya sama kualitas kameranya, nggak perlu khawatir lah. Apalagi kamera belakangnya udah pakai resolusi sebesar 48 megapiksel bukaan f1.7 buat lensa utamanya. Terus ada 2 lensa tambahan. Pertama ada lensa deep beresolusi 2 megapiksel juga buat kasih efek bokeh yang optimal. Dan lensa makro beresolusi 2 megapiksel buat pengambilan objek jarak dekat bre. Buat kamera selfie-nya punya resolusi yang besar di angka 16
megapiksel dengan fitur AI Beauty 2.0 yang tentu bisa memaksimalkan hasil selfie kita. Kalau buat pengambilan video, kamera belakangnya bisa ngerekam pada resolusi 1080p di 30 fps dengan fitur AIS untuk menjaga stabilitasnya. Sedikit ngebahas OS-nya. Oppo A95 ini pakai OS garapan Oppo sendiri yaitu ColorOS 11.1 berbasis Android 11. User interface-nya sih cukup mudah dipelajari. Fitur-fitur khas ColorOS 11 juga masih ada di sini. Seperti flex drop yang kasih experience multitasking yang lebih asik. Terus ada private system yang bisa ngeklon sistem di HP ini. Misal, satu sistem buat kerjaan, satu sistemnya lagi buat entertainment. Fitur-fitur lain yang mungkin belum saya kasih tahu, ada NFC yang bisa dipakai buat transfer file atau cek saldo e-money. Terus bre, ada in-display fingerprint buat security biometriknya. Ada juga face unlock yang responnya lumayan sigap nih. Oke bre, itu dia ulasan atau review singkat dari saya mengenai Oppo A95 ini. Gimana? Kalian udah dapat gambaran kan dari mulai spesifikasi yang ditawarkan dan juga fitur-fitur yang diberikan oleh Oppo kepada Oppo A95 ini bre. Sekarang kita langsung aja masuk ke segi benchmarknya. Kalian tahu bre bahwasanya Oppo A95 ini menggunakan chipset Snapdragon 662 yang mana itu chipset terbilang entry lah ya. Oke, untuk pengujian pertama menggunakan software Geekbench 5. Kalian bisa lihat di sini ada 5 pengetesan yang mana ada salah satu pengetesan yang tidak konsisten untuk skornya dikarenakan memang kita tes dalam kondisi baterai yang sangat rendah yaitu di belasan persen gitu bre. Maklum lah gitu kan karena baterai rendah jadi skornya rendah juga. Dan kalau dilihat dari 4 pengetesan yang lainnya sih terbilang konsisten ya, paling tinggi di 1361 untuk multicore-nya dan single core-nya di 310. Sedangkan pengujian kedua ini menggunakan 3D Mark, ada Wildlife dan juga Wildlife Extreme. Untuk Wildlife menghasilkan skor di 385 dan Wildlife Extreme menghasilkan skor di 106. Dan pengujian selanjutnya ini pengujian grafiknya menggunakan GPU Adreno 610 yaitu 3D Mark Graphic. Pertama ada Slingshot menghasilkan skor di 1722 dan Slingshot Extreme menghasilkan skor di 1021 untuk GPU Adreno 610. Dan pengujian nomor 4 yang kita tunggu-tunggu ini adalah pengujian gaming, walaupun ini bukan HP gaming ya bre, tapi kita tes buat main game gimana sih gitu kan. Pengujiannya ada 4 game bre. Pertama ada game Mobile Legends mendapatkan grafik di rata kanan atau ultra all effect on. Ya menurut saya buat main game Mobile Legends mah nggak ada masalah, lancar jaya dan ya no stutter sama sekali karena memang game ini kan game ringan gitu. Kedua ada game COD Mobile, dapat grafik medium ya, frame rate-nya medium juga defaultnya, tapi kita bisa atur di very high grafik dan juga medium frame rate. Menurut saya nggak ada masalah juga dan lancar jaya, tidak ada patah-patah sama sekali. Selanjutnya di game nomor 3 ada game PUBG Mobile, kita dapat grafik default di balance dengan frame rate medium atau kalian bisa turunkan grafiknya di smooth dan frame rate-nya kalian bisa naikkan di frame rate high, tapi kita nggak bisa naikkan ke extreme yang hasilnya kita dapet frame rate yang nggak sampai 60 fps tapi terbilang lancar ya, nggak ada stutter dan nggak ada drop fps bre, karena memang dia cuma mentok di frame rate high. Sedangkan di game terakhir nih, game yang cukup berat yaitu game Genshin Impact, kita dapet grafik rendah, frame rate-nya di 30 fps aja karena kalau di 60 fps yang ada itu drop fps dan juga ya stutter gitulah. Ya menurut saya di frame rate 30 fps lancar-lancar aja, walaupun memang di beberapa scene kayak scene ledakan, scene yang banyak banget efeknya itu drop ya men ya, tapi masih terbilang lancar dan ya masih enak lah, masih nyaman buat main game Genshin Impact ini bre. Selanjutnya kita bahas mengenai kameranya, karena memang Oppo A95 juga menarik banget kameranya karena dia mempunyai 3 kamera. Untuk kamera utamanya nih bre, hasilnya punya dynamic range yang cukup bagus, kontrasnya juga cukup baik walau dalam keadaan minim cahaya, warnanya juga terbilang akurat, detailnya masih terjaga walaupun udah 5 kali zoom bre. Zoom ini digital zoom ya, bukan optical zoom karena emang gak ada lensa telenya. Di Oppo A95 juga ada mode portrait nih bre, jadi mode ini tuh bisa kasih efek bokeh di bagian background objeknya kayak gini bre. Efek bokehnya juga nggak lebay, masih enak dilihat dah dan terbilang natural, tapi harus dalam keadaan cahaya yang cukup. Dan kita juga bisa atur tingkat kebokehannya bre, bisa kalian sesuaikan sendiri lah. Di menu kamera juga ada berbagai pilihan filter, cukup banyak juga nih, jadi kalau mau upload di sosmed kalian tuh nggak perlu edit-edit lagi. Nah untuk lensa makronya saya cukup kaget karena detailnya bener-bener dapet banget bre, nggak pecah juga hasilnya.
Keren banget nih bre, buat foto-foto objek deket atau tulisan-tulisan kecil yang nggak kebaca gitu. Next, untuk kamera selfie-nya punya resolusi 16 megapiksel dan adanya fitur AI Beauty 2.0 yang berguna banget buat urusan good looking kan penampilan. Contohnya nih, jerawat segede gaban di hidung saya otomatis hilang kalau pakai fitur AI-nya ini. Gokil banget dah. Lanjut ke bagian perekaman videonya. Kamera utamanya mampu merekam di resolusi 1080p tapi di 30 fps aja mentoknya. Awalnya sih saya kira kameranya tuh shaky banget bre, atau ya geter-geter gitu. Tapi pas lihat hasilnya, bede, stabil banget coy. Karena ada AIS-nya atau Electronic Image Stabilization. Sayangnya kalau di kondisi minim cahaya, noise-nya berasa banget. Tapi untuk hasilnya sih oke banget bre, dan gak shaky loh berkat fitur AIS tadi. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman video menggunakan kamera belakang atau kamera utama di resolusi Full HD 1080p di 30 fps dalam kondisi outdoor atau di luar ruangan gitu ya. Ini cahayanya cukup banget lah ya. Gimana menurut kalian? Ini ada tanaman-tanaman hijau, warnanya sih oke banget sih. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera depan atau kamera selfie di resolusi 1080p 30 fps. Tapi kalau di 1080p 30 fps kita nggak bisa pakai fitur AI Beauty-nya bre. Nah, kalau misalkan di resolusi 720p 30 fps kita baru bisa aktifkan fitur AI Beauty-nya. Ini nggak pakai fitur AI Beauty-nya nih. Dan sekarang kita langsung aja bahas kesimpulan kali ya dari Oppo A95 ini. Dan untuk harganya sendiri kita belum tahu ya, dari Oppo Indonesia juga ya belum kasih tahu juga. Ya menurut saya sih sekitar 3-4 jutaan lah ya. Menurut kalian gimana nih dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh Oppo kepada Oppo A95? Kira-kira Oppo A95 ini dihargain berapa sih cocoknya? Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan. Pertama, Oppo A95 ini mempunyai baterai yang super duper gede banget, yaitu 5000 mAh dengan bodinya yang tipis ini bre, dan juga ringan ya, nggak sampai 5 kilo. Nggak sampai 5 kilo, itu tabung gas kali ya bang ya. Dan juga dia udah dikasih adapter 33 watt flash charge ya, yang artinya ini ngecasnya kenceng banget, udah Type-C juga gitu kan. Dan untuk RAM-nya, tadi kan RAM-nya 8 GB dengan storage internalnya 128 GB. Dan RAM-nya kita bisa extend, tapi itu RAM extend ya, bukan 8 plus 5 sama dengan 13, bukan ya Pe ya. RAM komputer saya aja 8 GB, ini bisa sampai extend 5 GB, gimana ceritanya dah gitu. Dengan menggunakan panel AMOLED dengan resolusi di Full HD Plus dan ukurannya itu 6,43 inci, ini cocok banget buat nonton film coy, apalagi buat main game, scroll. Tapi sayangnya masih 60 Hz untuk refresh rate-nya. Yang kalian tahu sekarang HP-HP tuh udah ada 90 bahkan 120 Hz. Jadi ya itu dia bre, kesimpulan dari saya mengenai Oppo A95 ini. Kalau misalkan kalian berminat untuk membeli HP ini, ya harusnya sih kita kan bikin video ini kan sebelum launching nih. Harusnya sih udah launching Pak, tanggal 18 November 2021 ya. Kalau belum launching ya pre-order dulu, kalau udah launching ya kalian beli di counter-counter terdekat gitu loh. Pasti kan udah banyak nih HP A95 gitu kan. Dan ya itu dia review dari saya mengenai Oppo A95 ini. Gimana menurut kalian? Cobalah tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum pada subscribe channel ini. Saya Alfian selaku di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah. Aduh, kena kacamata, Pak. Dadah.